Masih seputar masalah YouTube. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya membuat thumbnail menggunakan HP Android. Thumbnail merupakan bagian video yang berperan penting untuk menaikkan CTR pada video kita. Oleh karena itu kita harus membuat thumbnail semenarik mungkin agar bisa menarik minat penonton. Mulai dari tata letak, model font, dan perpaduan warna. Namun sebelum ke tutorial, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial masalah YouTube lainnya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama buka saja aplikasi Pixel Lab. Aplikasi Pixel Lab bisa kalian install di Google Play Store kalian masing-masing. Jika sudah, kita klik untuk icon New Layer untuk menentukan ukuran gambar. Kemudian kita cari untuk image size. Untuk ukuran gambar thumbnail kita gunakan custom 1280 x 720. Jika kalian sudah memiliki gambar tampilan, kalian klik untuk icon from gallery. Ini adalah contoh gambar tampilan yang akan kita buat menjadi thumbnail YouTube. Jika ingin melanjutkan, kita klik saja untuk icon checklist atau icon centang. Dan jika ingin membatalkan, kita klik icon silang. Di sini karena saya ingin membuat gambar tampilan sendiri, saya klik saja untuk icon silang untuk membatalkan. Untuk membuat tampilan sendiri, kita klik untuk icon color. Di sini ada dua pilihan, color dan gradient. Jika kita memilih color, maka warnanya menjadi warna polos. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa menyetel untuk pilihan warnanya. Dan jika kita memilih gradient, maka akan ada perpaduan warna. Kita contohkan. Jika warnanya sudah ditentukan, kita klik saja icon checklist, icon centang ini. Baru kemudian kita sentuh untuk new text thumbnail yang ini. Kita geser untuk posisinya. Kemudian kita klik icon pensilnya di sini untuk mengedit teksnya. Di sini kita tuliskan untuk kalimatnya. Jika sudah, klik OK. Kemudian untuk membuat teks lainnya, kita sentuh untuk layar kosong. Layar kosong kita sentuh. Kemudian kita klik untuk icon plus text untuk menambahkan teks. Di sini ada tanda plus dan teks. Dan kita atur posisi, kemudian klik untuk icon pensil dan tuliskan kembali kalimatnya di sini. Jika sudah, klik OK dan atur posisi. Untuk mengatur ukuran gambar, kita klik icon size dan kita sesuaikan ukurannya. Untuk menambahkan teks lagi, kita ulangi untuk klik layar kosong, kemudian klik icon plus teks. Seperti tadi, kita tuliskan di sini kalimatnya, kemudian atur posisi, atur ukuran teks di sini. Jika sudah, klik checklist. Kemudian untuk menentukan model font, kita sentuh untuk teks yang paling atas dulu. Jika sudah, kita cari untuk icon font yang ini. Kita pilih model font yang seperti apa yang sesuai dengan selera kita. Jika sudah memilih, kita klik tombol OK. Dan untuk tulisan berikutnya, prosesnya sama seperti tadi. Kita sentuh teksnya, kemudian kita cari icon untuk model font. Kita pilih, kemudian klik OK. Dan untuk yang di bawahnya lagi juga sama. Setelah itu kita klik lagi untuk teks yang paling atas. Kemudian kita cari icon background untuk memberikan background pada teks tersebut. Kemudian kita nyalakan untuk tombolnya dan kita pilih warna yang sesuai dengan selera kita. Jika sudah, kita sentuh untuk teks yang ada di bawahnya untuk memberikan background.
Kemudian klik icon background dan nyalakan tombolnya, kemudian pilih warna. Di sini kita bisa membuat pilihan warna yang belum ada pada daftar ini. Untuk memberi background pada teks yang ada di bawah, kita sentuh saja seperti tadi. Kemudian kita klik icon background, kemudian hidupkan untuk tombolnya, kemudian kita pilih warna yang sesuai dengan selera kita. Selanjutnya kita klik lagi untuk teks yang paling atas untuk menentukan ukuran backgroundnya. Dan dilanjutkan untuk teks yang ada di bawahnya. Kita sentuh dan kita atur ukuran background teksnya. Jika warna teks tidak sesuai dengan background, kita bisa ubah untuk warna teksnya dengan cara klik icon color, kemudian kita pilih warna yang sesuai dengan backgroundnya, kemudian kita pilih warna yang serasi dengan backgroundnya. Dan untuk yang ada di bawahnya juga prosesnya sama, kita sentuh kemudian kita atur seperti yang ada di atas. Jika semua sudah selesai, kita klik saja untuk icon checklist. Kemudian kita kembali ke atas, klik lagi untuk teks yang paling atas. Kita akan memberikan efek pada teks tersebut. Kita akan kasih efek emboss. Dan hidupkan tombolnya. Di sini kita bisa mengatur untuk efek tersebut sesuai dengan selera kita. Jika sudah, kita klik lagi untuk teks yang ada di bawahnya dan kita berikan efek yang sama. Dan seterusnya. Jika semua sudah diberi efek, kita klik saja untuk icon checklist. Setelah itu kita atur saja untuk tata letak teksnya dan kita kasih efek 3D. Kita cari untuk icon 3D. Kemudian kita atur sesuai dengan selera kita. Jika ukuran teksnya kurang sesuai, maka kita bisa ubah untuk ukuran teks tersebut. Kita cari untuk ukuran teksnya. Kemudian kita atur kembali. Untuk selanjutnya kita kasih juga efek pada teks berikutnya yang ada di bawah. Kita sentuh dan kita cari icon 3D. Dan kita atur efeknya agar serasi dengan teks yang ada di atasnya. Dan untuk teks yang ada di bawahnya lagi, prosesnya sama seperti yang ada di atas. Di sini jika kita ingin menambahkan wajah atau objek yang lain, kita klik saja untuk icon segi 6. Ikonnya yang ini, yang ada di bawah. Kemudian kita klik lagi untuk icon import. Dan kita pilih objek yang akan kita import. Untuk mengubah ukuran objek, kita klik saja untuk icon relative size. Kita hidupkan tombolnya dan kita sesuaikan ukurannya. Baru kemudian kita atur letaknya. Untuk selanjutnya kita atur untuk letaknya, baik letak objek maupun letak teksnya. Kita sesuaikan agar bisa dilihat serasi. Di sini ada teks yang terhalang dengan objek. Maka kita bisa atur posisinya agar teks tersebut tidak terhalang dengan objek lain. Kita klik icon layer yang ada di atas, kemudian objek tersebut kita tarik ke bawah, maka objek tersebut sudah berada di paling bawah dan tidak menghalangi objek yang lain. Jika sudah, kita klik lagi icon layer untuk kembali. Jika kalian ingin menambahkan efek stroke, kalian bisa aktifkan tombolnya di sini. Selanjutnya klik icon centang untuk melanjutkan dan klik icon silang untuk membatalkan. Sebelum disimpan, kita cek kembali untuk objek-objeknya. Kita rapikan, atur tata letak dan ukurannya. Jika dirasa sudah bagus, kita klik icon layer untuk mengunci semua objek yang ada di gambar ini. Kita nyalakan semua untuk icon gemboknya di sini. Dilanjutkan klik icon layer untuk kembali. Untuk menyimpan, kita klik icon memory card dan pilih save as image.
Kemudian kita klik tombol Save to Gallery. Maka gambar sudah tersimpan pada Android kita. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.